Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Yazid di sini dan inilah Foresight. Oke, di sini gua akan masuk ke episode Why. Jadi di episode Why ini gua akan membahas tentang beberapa kejadian-kejadian yang membuat gua ingin menyampaikan keresahan terkait fenomena yang terjadi di Republik ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan kenapa Barat lebih maju. Oke, jadi gini. Kenapa Barat lebih maju? Karena salah satu aspek Barat lebih maju adalah terkait sejarah. Barat, ya kalau gua lebih kepada mengistilahkan CBD lah, cerita, EBCD, jadi berita, jadi cerita, atau malah jadi derita. Dalam artian sebuah kejadian, fenomena penemuan atau kejadian luar biasa atau apapun itu akan menjadi sesuatu yang layak, yang sudah selayaknya dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Entah itu berita, entah itu jadi berita, entah itu jadi cerita atau derita. Yang pasti Indonesia ketinggalan jauh dari segi pemikiran. Gue kasih contoh. Indonesia, di negara ini, orang-orang, sebagian orang atau mayoritas, atau yang memang mempengaruhi hal atau menstimulasi pemikiran orang lain, dia cenderung berpikir lebih norak mungkin lah ya, atau lebih ketinggalan. Gue kasih contoh lah. Sebagian orang yang hidup di Republik ini mengatakan bahwa dia masih berpikir tentang halal haram. Dia masih berpikir tentang politik identitas. Dia masih berpikir tentang hal-hal yang menurut gua receh gitu. Orang-orang di luar sana, orang-orang Barat umumnya, Elon Musk lah misalkan, dia berpikir gimana caranya hidup di Mars. Dia sampai berpikir sejauh itu. Sedangkan sebagian orang yang hidup di Republik ini masih memperdebatkan hal haram. Kita kasih contoh, babi haram, anjing haram. Nah, ini gak jelas. Premis yang menurut gua kalimat yang tidak lengkap. Dalam artian, ya babi atau anjing haram, atau misalkan gini, babi haram ketika dikonsumsi dan menurut agama Islam. Ini gue disclaim dulu, gue Islam, gue Muslim, gue beriman. Gue bukan membela yang memakan babi, enggak. Gue bukan membela tentang yang mengkonsumsi babi atau yang menghalalkan anjing, tidak. Tapi gue lebih ingin menyadarkan dengan cara gue berargumen, dengan cara gue berpendapat bahwa kita harus paham apa yang sejatinya menjadi halal dan haram gitu loh. Ya, gini loh. Ini menurut keyakinan gue. Al-Hujurat ayat 13, Tuhan menciptakan berulang bangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal. Tuhan menciptakan segala hal yang berada di semesta. Bahwa kemudian wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau tidak menciptakan batil, semua pasti ada manfaatnya. Dan ketika berbicara babi, ya memang haram ketika dikonsumsi dan menurut agama Islam. Tapi tidak menjadi haram ketika dia hanya lewat.
Begitupun anjing. Anjing tidak haram loh kalau lewat aja. Nih contoh nih. Anjing dan babi lewat. Ya nggak menjadi haram. Hak dia untuk lewat. Diberikan dia hak untuk hidup juga. Yang menjadi haram ketika dimakan. Jadi jangan sampai salah menerjemahkan sebuah kenyataan. Orang mengatakan halal haram. Ya lihat dulu premisnya. Apa yang disampaikan. Kadang sebagian orang cenderung dia beda antara yang dimau dengan yang dimakan. Dia berkata ini, ternyata dia memakan ini. Jadi tolong lebih ditingkatkan lagi berpikir kritisnya ketika thinking. Kita balik lagi tadi ke kenapa Barat lebih maju. Sejak zaman dulu aja hal-hal yang sederhana selalu dipertanyakan. Isaac Newton lah. Dia menciptakan dia gini loh. Ini kalau salah bisa koreksi ya di kolom komentar. Dia membuat rumus-rumus fisika. Dia menghitung bola jatuh. Dia menghitung hukum sigma F sama dengan 0, hukum Newton 1 2 3, percepatan-kecepatan. Sedangkan di Indonesia belum sejauh itu, atau mungkin tidak diekspos oleh media. Jadi pemikiran-pemikiran yang memiliki masa depan itu belum bisa diciptakan oleh, atau tidak memberikan breakthrough gitu loh, terobosan. Ya orang-orang di Indonesia lebih ke kayak gini. Kenapa gurami banyakan? Karena kalau di kita gue sepi. Karena apaan gitu loh, maksud gue ya itu emang receh gitu. Apa mungkin itu cara seseorang buat berkaya? Itu oke, gak apa-apa. Tapi yang kita harus lebih paham bahwa ada hal yang bisa lebih dijadikan karya untuk masa depan dan untuk perkembangan peradaban. Ya oke, memang sebagian jokes yang memang untuk menghibur dibutuhkan. Ya mungkin akan lebih dibutuhkan lagi kita atau republik ini melalui pendidikan, melalui ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, melahirkan Belva yang lebih banyak, Nadiem Makarim yang lebih banyak, William Tanuwijaya lebih banyak, Siti Korp yang lebih banyak. Dan itu bermula dari, menurut gua, dari pendidikan. Oleh karenanya, kita harus bisa berpikir apa yang tidak difikirkan oleh orang lain. Kita harus bisa menciptakan apa yang sejatinya belum difikirkan oleh orang lain. Jadi jangan sampai kayak masalah-masalah halal haram aja masih masih diperhatikan gitu loh. Orang udah kesini, kita masih di sini gitu. Memperdebatkan hal-hal yang itu udah lama banget, udah usang gitu loh. Contoh lain, ada sebagian golongan yang mengatakan bahwa menghormat bendera itu haram atau togut lah. Dalam artian ya haram jika apa? Balik lagi tadi ke premis itu tadi. Ya kalau didasarkan menghormat itu kepada para pahlawan, bapak pendiri bangsa yang rela berdarah-darah, yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa ini, saya rasa nggak haram. Ya contohnya kayak gini deh. Ya itu dilihat dari sudut pandang lain ya. Jadi ya kalau sebagian orang berpendapat seperti itu haram, ya terserah. Kalau gua berpendapat bahwa ya gua hormat terhadap bendera karena gua menghormati jasa para pahlawan, ya layaknya pisau lah. Pisau bisa dibuat membunuh orang, bisa dibuat untuk melukai orang lain, tapi bisa juga dibuat untuk mengupas buah-buahan, bisa dibuat untuk mengupas bumbu-bumbu.
Ya tergantung orang itu, pisau itu mau dipergunakan seperti apa gitu. Ya balik lagi tadi, jangan sampai kita bisa menerjemahkan sebuah kenyataan yang salah, yang itu justru menjadi aksiom lah, menjadi nilai pembenaran tanpa ada pembuktian gitu. Ada nyamuk. Oke, balik lagi. Sorry tadi ada nyamuk. Oke, kita masuk ke sesi penutupan. Manusia akan selalu berdinamika dengan zaman. Gua setuju dengan pendapatnya Charles Darwin bahwa yang paling lama bertahan adalah yang bisa beradaptasi. Itu gua setuju dengan prinsip hukum alam yang bisa bertahan, itulah yang paling hukum alam itu bakal terjadi. Yang paling lama hidup itu adalah yang bisa adaptasi dan mempertahankan eksistensi kehidupannya. Gue percaya bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing selama itu tidak mencederai moral, tidak melukai etika, tidak melawan etika, tidak melanggar etika dan lain sebagainya. Dan gue di sini sebagai Yazid yang memprakarsai channel Foresight ini, gue nggak berharap semua orang seperti gue, bahwa kemudian gue pun nggak mau dipaksa seperti orang lain gitu. Ini gua dengan segala kebaikan, dengan segala keburukan sebagai seorang manusia seutuhnya, gua tidak akan pernah lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang, entah itu kebaikan atau keburukan. Ya, gua menerima sebuah keburukan orang dan gua tidak akan lupa itu. Begitupun gua tidak akan pernah melupakan kebaikan orang, karena gua percaya gua pun berbuat baik karena ingin diperlakukan baik, bukan ingin diperlakukan baik karena berbuat baik, tidak. Ya gua percaya bukan tentang hukum karma, ya tentang apa yang kita lakukan dan adalah apa yang akan kita dapatkan kelak. Gua percaya orang yang menanam cabai akan mendapatkan cabai itu. Orang yang mendapatkan orang yang menanam timun akan mendapatkan timun itu. Ya, kalau istilah Sundanya, orang yang melak cabai mau jadi bonteng, melak hade mau jadi goreng. Itu. Terima kasih sudah menonton channel gua Foresight. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Temukan keseruanmu di kolom komentar. Selamat ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Semoga sehat selalu. Yazid di sini dan inilah Foresight. Dadah.